Mengapa Bosman sangat getol mengingatkan pemerintah akan jangan berhutang, jangan tergantung pada FDI, juga kurangi ketergantungan impor, serta jangan terpesona dengan sumber daya kekuatan asing di Indonesia? Itu karena cara bernegara yang berbeda, gaya antara Mardigu Nation dengan aliran 7 presiden yang saat ini telah menjabat di Indonesia. Beda itu bukan dosa, beda itu bukan salah loh ya. Beda hanya karena melihat masalahnya beda. Saat ini si Sontoloyo ini melihat dunia akan ada 2 tabrakan besar antara 2 raksasa Tiongkok dan Amerika. Analisa ancaman melihat data. Beda-beda kemampuannya dan beda strateginya. Bisa saja si Bosman salah data. Bisa saja data benar namun ilmu tipis jadi terlihat berbeda. Namun atas nama NKRI wajib kita saling mengingatkan. Hanya sebatas mengingatkan. Apa yang diingatkan? Yang diingatkan adalah sisi yang saat ini tidak digarap rapih. Ini mau kita katakan. Walau kalau orang awam atau yang kupingnya tipis ini terlihat berbeda dan melawan. Ya sakarepmu berpendapat begitu. Gak peduli kita. Kita lanjut. Kekuatan swasta dan bottom of pyramid adalah ciri bernegara ala Mardigu Nation. Gaya bernegaranya nanti akan sangat ofensif permainannya. Model tentara Belanda melindungi VOC. Model pemerintah Tiongkok melindungi BUMN yang di luar negeri. Model Amerika melindungi swastanya mengkoloni negara lain, menyedot sumber daya alamnya negara lain. Namun nanti New Mind yang berkuasa di Indonesia bukan memprotek swasta besar, tapi membuat UKM bottom of pyramid yang menyerang ke luar negeri dengan perlindungan negara. Swasta besarnya juga dilindungi, tapi pokoknya yang di luar negeri, negara, tentara ikut main melindungi mereka. Mempengaruhi kebijakan negara lain itu ditarget. ASEAN bakal dimainkan. Swasta Indonesia besar kecil bakal menjadi pahlawan devisa. 14 negara Selatan Asia Pasifik pasti kita mainkan, dalam tanda petik ya mainkannya. Ini harus menguntungkan Indonesia. BUMN sebelum dikurangi menjadi hanya yang strategis dan vital akan membangun Indonesia di wilayah remote atau pinggiran. Akan membangun 10 juta rumah tinggal murah sehat dekat dengan aktivitas. Kendaraan umum gratis, puskesmas, posyandu gratis, pendidikan gratis. Semua wilayah hidup walkable, bisa dijalani. Semua kemana-mana jalan. Dan karena apa? Karena dekat. Ini 10 juta rumah dibuat hanya dalam 5 tahun ke depan. Tentunya dengan printing money. Tidak pakai uang asing, tidak pakai tenaga kerja asing, dan tidak pakai produk asing. Pemukiman bukan di kota besar yang dibangun. Karena dengan adanya 5G, kerja bisa di mana saja. Bisnis bisa di mana saja. Jadi yang dibangun adalah di desa dan kota-kota kecil daerah lah. 10 juta rumah ini dibangun dan disebar di seluruh Indonesia. Rumah sehat, air bersih, sampah bersih, dekat dengan sarana keseharian. Konsep MMT kalau dijalankan tuh mengerikan. Namun syaratnya satu, old mind harus zero. Harus tidak ada orang yang old mind yang menjabat. Tidak satu orang pun. Karena new mind harus total mengerjakannya tanpa ada ide-ide bahwa pinjaman hutangan dengan asing itu baik dan benar. Pemahaman seperti ini harus dibungkus, harus dicoret, dipindahkan ke negara lain kalau perlu. Totalitarian pemahaman ekonomi harus diterapkan. Bukan totalitarian politik dan kekuasaan ya. Bukan. Itu mah orang gila jabatan yang berkuasa yang mau totalitarian politik. Gak bantu rakyat itu mah berpikir kalau totalitarian jabatan. Ini yang kita bicarakan adalah totalitarian model ekonomi. Oke, gini deh. Kita mempunyai Forza Panarata 2045. Forza Panarata adalah nawacitanya Mardigu Nation. Salah satunya akan membuat GDP per kapita 10.000, akan membangun 10 juta rumah tinggal, akan menjadikan dolar di bawah 10.000 rupiah dalam waktu 5 tahun ke depan. Di tahun 2045, di zaman Indonesia emas, akan mencapai 100.000 dolar per kapita GDP-nya dan atau naik 1000% dalam waktu 25 tahun ke depan. Perlu diingat, New Mind pasti akan melawan Amerika, akan melawan Tiongkok, namun dengan cara elegan. Kekuatan tawar kita mainkan dulu dengan SWF sesungguhnya, yaitu menggunakan aset sumber daya alam dijadikan alat tekan dengan mengendalikan urat nadi jalur maritim dunia yang lewat Indonesia harus dikuasai penuh Indonesia. Armada laut kita akan dibangun dalam 5 tahun ke depan. Armada penangkapan ikan, armada perang laut atau naval warfare disiapkan, radar dan satelit semua disiapkan. Mencatat peta seabed bawah laut nasional disiapkan. Alki laut dikontrol penuh oleh tower-towernya Indonesia. Setiap kapal lewat di perairan internasional di tengah Indonesia harus bayar asuransi. Ini harusnya Menteri Pertahanan yang sekarang nih mikir beginian. Tapi nggak apa-apa deh kalau nggak mikir, nggak apa-apa. Biar aja nanti Mardigu Nation yang berpikir untuk mengingatkan kaum new mind generasi digital nantinya ketika mereka berkuasa. Sekali lagi, yang sekarang ketuaan dan kuno berpikirnya, biarin aja deh.